warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monang Lubis sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Sekaligus saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah SMP Negeri 2 Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Tema yang saya bawa hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan untuk membuat video pembelajaran PBL dan PJBL. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perempuan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Baik, sehat semua? Sehat, Pak. Sholat subuh tadi? Sholat. Alhamdulillah, saya yakin itu kalian pasti sholat. Baik, kabarnya sehat, nggak ada yang sakit. Baik, kita sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa bersama. Kita mulai dari syahadat seperti biasa. Ya, Bapak pimpin, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membiasakan membaca ayat-ayat pendek. Dalam hal ini kita baca surah Al-Fil. Namun sebelum kita baca, si Dalvin sama si Yevita ikut gabung apa mau keluar? Gabung aja. Oke, silakan. Kalau mau keluar, boleh ya, ikut gabung Dalvin. Oke, kita mulai surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijarrin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Kalau kita sering baca Al-Quran, pasti ketenangan jiwa ada
dalam diri kita. Maka anak-anakku, seringlah membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Yang pertama, anak kami Ahmad Fadli. Hadir. Aldo Setiawan? Enggak hadir. Apa kabarnya ini? Sakit? Enggak ada. Ya mudah-mudahan kita berharap si Aldo masuk kembali. Kemudian Akila. Hadir, Pak. Hadir. Ali Imran. Atika. Fadila. Andrew. Ilham. Zaki. Khairul Ibnu Rafael. Siska. Yudika. Oke, semuanya hadir berjumlah 21 orang. Mudah-mudahan anak-anakku ini sehat-sehat. Kemudian sebagai warga negara yang mencintai negaranya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anakku, saya mohon untuk berdiri. 2, 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan ini, baik yang kita sadari atau tidak, akan selalu berhubungan dengan dua hal yang sangat penting, yaitu sholat dan zikir. Mengapa? Karena keduanya adalah jembatan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebaikan dan ketenangan dan keberkahan. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak ingin bertanya. Siapa yang dapat angkat tangan? Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Siapa yang tahu? Ya. 2. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Nah, satu lagi. Berapakah jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? Ya. 17 rakaat. Baik, untuk sifat tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa memahami dan mengamalkan sholat serta zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menjelaskan manfaat sholat dan zikir. Kemudian siswa bisa mempraktekkan ibadah sholat. Kemudian siswa bisa membuat proyek. Nah, ini nanti tugas kita membuat proyek poster gerakan sholat. Yang terakhir tujuannya adalah dapat membuat proyek menggambarkan bagaimana sholat dan zikir mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu,
perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Islam, salat yang hukumnya wajib adalah salat 5 waktu, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Terdapat banyak bacaan dalam salat, tapi bacaan yang wajib hanya 5, yaitu 1. Takbiratul ihram atau takbir untuk memulai salat. 2. Surat Al-Fatihah. 3. Bacaan tahiyat akhir. 4. Bacaan salawat pada tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Dalam video ini akan dicantumkan gerakan-gerakan salat serta bacaan yang wajib dan bacaan yang sunnah dalam salat. Dan berikut praktiknya. Salat zuhur adalah salah satu salat 5 waktu yang hukumnya wajib. Waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Jumlah rakaat salat zuhur ada 4 rakaat. Surat yang wajib dibaca dari rakaat 1 sampai 4 adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan surat selain surat Al-Fatihah hanya dibaca pada rakaat 1 dan 2 saja dan hukumnya sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sahabat hafizahumullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan. Harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untaian kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah Wajar penyampaian dari video ini dapat kita simpulkan bahwa sholat merupakan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, baca ayat pendek. Allahu Akbar. Ini apa namanya? Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Apa namanya? Iktidal. Kemudian baru sujud. Habis sujud duduk antara 2 sujud. Habis duduk antara 2 sujud. Habis duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Habis sujud berdiri kembali. Nah, itu. Jadi rukun sholat itu ada 13. Mulai dari berdiri tegak, niat takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud, membaca sholawat, kemudian ditutup dengan salam, dan terakhir tertib. Baik. Anak-anakku sampai di situ paham tentang sholat? Paham. Baik, kalau begitu Bapak kasih tugasnya. Tugasnya adalah membuat poster tentang gerakan sholat. Tapi sebelum kita buat saya kasih tugas, coba bentuk dulu kelompoknya. Silakan.
Tarik kursi rumah. Oke. Baik, jangan ditunjukin. Oke, siap, mantap. Bisa lalu bedanya. Taruh sini meja, masa tingginya. Nah, bedanya. Cepat keluarkan bukunya, keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Dan saya kasih tugas kelompok 1. Ini tugasnya kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kerjakan di bukannya ekster. Oke, tulis tulis anggota kelompoknya. Tulis anggota kelompoknya semua ditulis. Oke, tulis. Baik. Sudah? Silakan dikerjakan membuat poster. Kasih waktu 10 kalian. Keluarkan bukunya. Baik, silakan bekerja. Ya. Dah. Dari mana? Sudah selesai? Mantap. Luar biasa kayaknya nih. Bagus posternya. Kalian semua melukis. Oke, baik. Siapa yang pertama maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi? Silakan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 si Simpa dan kawan-kawannya maju ke depan. Bawa semua alat sini. Kalau kamu. Ya. Posternya dipegang satu-satu posternya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, di samping saya ada Dwi, Okipa, Rizky, Yudita, dan Imron. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pernahkah kalian merasa kesulitan untuk fokus dalam belajar atau merasa stres dalam menghadapi ujian? Nah, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Jadi, bukan hanya saat kita sedang berada di masjid atau tempat ibadah saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, marilah kita mulai dengan sholat, agar sholat kita benar-benar bermakna.
lain. Sholat juga akan lebih terasa manfaatnya jika kita sholat berjamaah bersama-sama teman-teman atau keluarga. Karena itu akan lebih menguatkan ikatan kita dan membantu kita untuk saling mengingatkan. Lalu, bagaimana dengan zikir? Zikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa berzikir setelah sholat, atau bahkan saat kita sedang belajar, menunggu teman, atau berjalan pulang. Zikir itu sederhana, hanya dengan menyebut kalimat-kalimat seperti Subhanallah, Alhamdulillah, ataupun Allahu Akbar. Kita bisa merasakan lebih dekat dengan Allah dan hati kita pun menjadi lebih tenang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak dan kawan-kawannya yang telah membacakan hasil diskusinya kepada kita semua. Baik. Dari hasil diskusi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Sipa. Jika kita sholat, kita lupa dengan niat, gimana? Kalau kita sholat, niat itu adalah rukun, ya kan? Kalau rukun sholat itu tertinggal, berarti sholat kita tidak sah. Itu sih Pak ya. Oke, paksa diulang. Baik. Ada yang lain? Nggak ada? Iya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya buat kesimpulan. Kesimpulan pertama, 1. Sholat harus kita ketahui maknanya. Yang pertama, sholat adalah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu dalam sehari semalam ada 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Baik. Jadi harapan Bapak ke depan jangan lagi meninggalkan sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik. Mungkin itu pelajaran kita untuk hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita tutup. Masih ada pertanyaan? Enggak ada. Paham semua? Paham. Baik. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Belum sudah tutup. Pelajaran untuk minggu depan adalah bab ke-6. Tolong anak-anakku dibaca bukunya di rumah, dipelajari. Ya, jangan main handphone terus. Nah, sering-seringlah membaca buku. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian.